Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Bocah jiwa yang bereinkarnasi adalah gelar yang digunakan dalam tradisi Buddha Tibet untuk menyebut tulku, yaitu praktisi yang diyakini terlahir kembali sebelum resmi diakui sebagai Buddha hidup. Vairocana atau Vairotsana adalah Buddha yang sering ditafsirkan sebagai tubuh Dharmakaya dari Buddha Gautama. Ia juga disebut sebagai Buddha Matahari. Dalam Buddhisme Tiongkok, Jepang, Vairocana dipandang sebagai perwujudan dari konsep sunyata atau ketiadaan. Kenangan ribuan tahun yang tiba-tiba terkuak. Bisakah Anda bayangkan memiliki ingatan dari lebih dari 1000 tahun yang lalu? Pada 10 Juni 2019, seorang anak berusia 6 tahun di dalam Gua Qingpu terletak 13 km sebelah timur biara Samye di Lhasa, Tibet, tiba-tiba mengingat praktek pertapaannya yang terjadi ratusan hingga ribuan tahun lalu. Ia pun menangis terseduh-seduh. Suasana yang penuh emosi itu juga membuat tim pendampingnya ikut meneteskan air mata. Anak itu mengatakan bahwa ia pernah bermeditasi di gua tersebut. Siapa sebenarnya anak ini? Namanya Ngawang Jigme Jigten Wangchuk. Lahir pada 23 Juni 2013 dari keluarga kerajaan Bhutan. Ia adalah cucu Raja Bhutan keempat, Jigme Singye Wangchuk, melalui putri Prinses Sonam Dechen Wangchuk. Sejak usia 3 tahun, ia sudah mulai menceritakan kehidupan masa lalunya. Lebih mengejutkan lagi, ia mampu menyebut nama biara-biara di Tibet beserta lokasi geografisnya dengan sangat jelas. Hal yang tak mungkin diketahui oleh seorang anak kecil. Tradisi reinkarnasi di Bhutan. Ketika menyebut bocah jiwa yang bereinkarnasi, kebanyakan orang biasanya langsung teringat Tibet. Namun di Bhutan, masyarakat pun sangat percaya pada reinkarnasi dan begitu menghormati para tulku. Bahkan keluarga kerajaan Bhutan sendiri memberi penghormatan tinggi kepada anak-anak reinkarnasi yang diyakini lahir kembali dari biksu besar. Dalam bahasa Bhutan, bocah reinkarnasi disebut tulku, sebuah istilah yang berasal dari tradisi Buddha Tibet. Bhutan sendiri didominasi oleh dua aliran utama, Nyingmapa dan Kangyupa. Dalam latar budaya seperti ini, tidak lama setelah lahir, Ngawang Jigme diakui sebagai reinkarnasi dari Vairotsana, penerjemah agung Lotsawa dari abad ke-8. Sebagai informasi, Vairotsana adalah seorang penerjemah besar pada masa Raja Trisong Detsen 755 hingga 797 Masehi. Ia merupakan salah satu dari 25 murid utama Padmasambhava dan bahkan diakui oleh gurunya itu sebagai reinkarnasi seorang pandita India. Vairotsana adalah tokoh penting pada periode awal penyebaran Buddhisme di Tibet, abad ke-7 hingga 9. Ia adalah salah satu penerjemah pertama yang membawa ajaran Tantra dari India ke Tibet. Ia menerjemahkan banyak teks suci dan menjadi tokoh yang sangat dihormati. Karena kebesarannya, meski masih kecil, Ngawang Jigme telah disebut dengan gelar kehormatan Rinpoche. Perjalanan ziarah ke Tibet. Pada Juni 2019, Ngawang Jigme melakukan perjalanan ziarah ke Tibet bersama neneknya, mantan Ratu Bhutan, ibunya, kakaknya, serta tim dokumenter. Mereka berangkat pada 5 Juni dari satu-satunya bandara internasional Bhutan, Bandara Paro, menuju Nepal. Lalu pada 7 Juni tiba di Lhasa. Saat tiba di hotel, Ngawang Jigme membuka tirai jendela dan berkata bahwa Tibet telah banyak berubah sehingga ia hampir tidak mengenali tempat itu. Tiba-tiba muncul pelangi emas di langit. Ia berkata, "Ini adalah mukjizat pertama dari 5 yang akan aku tunjukkan." Di ujung pelangi itu ada gua tempat Vairotsana pernah bermeditasi. Bahkan para diplomat Tiongkok yang mendampingi terkejut melihat fenomena tersebut. Penduduk setempat juga mengakui belum pernah melihat pelangi seperti itu. Dari arah pelangi memang terlihat gunung dekat biara Samye menjadi salah satu tujuan perjalanan mereka. Pada 8 Juni, perjalanan pertama adalah ke Istana Potala di Lhasa yang dibangun pada abad ke-7 oleh Raja Songtsen Gampo.
Potala adalah tempat suci ziarah banyak tulku. Ngawang Jigme pun dibawa ke sana untuk memberi penghormatan. Keesokan harinya, mereka menuju biara Yerpa, tempat guru Padmasambhava pernah bermeditasi. Jalan menuju ke sana sangat terjal, sehingga para biksu harus menggendong Ngawang Jigme. Namun tiba-tiba, ia menunjuk jalan lain dan berkata, "Di sana ada gua Vairotsana." Pemandu Tiongkok yang menemui sempat menyangkal, mengatakan tidak ada gua di sana. Namun sang nenek tetap percaya. Mereka menunda ke tempat itu dan mengikuti rute resmi. Di gua tujuan, Ngawang Jigme langsung berkata, "Ini gua Song Tesan Gampo, bukan gua Vairotsana." Ternyata setelah dicek, benar adanya. Ia pun mempersembahkan kata, selendang suci, dan bermeditasi selama lebih dari 30 menit, layaknya seorang biksu dewasa. Mengungkap mukjizat kedua, pada 10 Juni, rombongan menuju ke Gua Qingpu, salah satu tempat paling suci di Tibet. Legenda menyebut, di gunung ini ada 108 gua meditasi. Banyak manuskrip dan benda berharga disembunyikan di sini saat persekusi Raja Langdharma yang memusnahkan Buddhisme pada abad ke-9. Ngawang Jigme meminta semua orang keluar dari gua, kecuali seorang bocah reinkarnasi lain. Di dalam, ia membentuk mudra dan bermeditasi seolah sedang berkomunikasi dengan para guru masa lalu. Penjaga gua yang mengetahui identitasnya langsung berlutut sambil menangis, memohon berkat. Ketika akhirnya tiba di gua yang diyakini sebagai tempat meditasi Vairotsana, Ngawang Jigme langsung bersujud di depan patungnya, menangis hebat dan berkata, "Aku adalah Vairotsana." Semua orang yang hadir terhanyut dalam suasana haru. Ia mempersembahkan kata putih dan kakaknya memeluknya sambil berjanji akan melindunginya seumur hidup. Inilah mukjizat ketiga. Rombongan lalu pergi ke biara Samye, biara Buddha pertama di Tibet yang dibangun pada abad ke-8 oleh Raja Trisong Detsen dengan bantuan Padmasambhava dan Santraksita. Arsitekturnya berbentuk mandala kosmik dengan bangunan utama di tengah melambangkan Gunung Meru. Di sini, Ngawang Jigme mengenali ruang kelas tempat dulu ia belajar menerjemahkan teks, bahkan menunjuk meja lamanya. Ia mengenali altar yang ditutupi kain dan patung-patung gurunya, Padmasambhava dan Santraksita. Ia menjelaskan pembagian tingkat penerjemah awal, menengah, tinggi, dan berkata, "Aku dulu adalah penerjemah tingkat tinggi." Inilah mukjizat keempat. Perjalanan berlanjut ke Cawarong, tempat Vairotsana pernah diasingkan. Ngawang Jigme mengingat kembali kisah pengkhianatan sahabat lamanya, meditasi di gua ular, hingga kemampuan tubuhnya yang bisa mengecil atau membesar setelah mencapai pencerahan tentang sunyata. Di sana, ia juga mengenali naskah yang katanya ditulis dengan tangannya sendiri, serta jejak kaki di batu yang diakui sebagai jejaknya. Semua ini menjadi mukjizat kelima dan terakhir. Namun ia kecewa karena tidak bisa pergi ke gua favoritnya, yang disebutnya lebih penting dari Qingpu. Ia menangis berjam-jam di hotel, lalu berjanji, 6 tahun lagi aku akan kembali ke sana. Janji yang belum terjawab. Kini, 6 tahun telah berlalu. Ngawang Jigme telah beranjak remaja, berusia 12 tahun. Ia sering memberi ajaran Dharma dan menghadiri berbagai acara keagamaan. Pertanyaan yang tersisa, apakah ia masih ingat janjinya untuk kembali ke gua favoritnya? Dan jika ia kembali, 2 mukjizat apa lagi yang akan ia ungkap? Kita hanya bisa menunggu dengan penuh harap. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.